Aku Anissa di Nice Movie. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Wah, udah lama banget nih aku nggak upload video. Ya, semoga kedepannya channel ini bisa semakin berkembang ya. Amin. Oh ya, di video ini Nice Movie masih betah dengan film genre horor yang tentunya film ini nggak kalah seru dari film-film lainnya. Yap, kali ini Nice Movie akan mereview film berjudul The Closet yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film produksi Korea Selatan ini dibintangi Kim Nam Gil dan Ha Jung Woo yang menurut aku sukses banget mengaduk-aduk emosional penontonnya. Gimana enggak guys? Film ini menampilkan sisi berbeda dari film genre horor kebanyakan. Karena di sini kita akan difokuskan pada hubungan antara ayah dan anak yang menurut aku dramatis banget. Dan tentunya dibumbui dengan adegan-adegan yang bikin bulu kuduk kita merinding. Oh iya, film ini mendapat rating 6,5. Oke deh, langsung aja ya kita ke ulasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan rekaman adegan pengusiran setan oleh seorang wanita. Ia menari-nari diiringi musik, namun tiba-tiba wanita itu berhenti menari dan ruangan seketika menjadi hening. Nah, di sini udah mulai hal aneh terjadi guys. Sebuah lemari tiba-tiba terbuka dan membuat si dukun wanita itu menjadi hilang kendali. Dan akhirnya scene beranjak pada sebuah mobil yang melaju di jalanan lenggang. Oh iya, kenalin guys, ini Ina dan ini Sangwon, ayah kandung Ina. Hubungan antara ayah dan anak ini kurang baik sejak tragedi kecelakaan menimpa keluarga mereka yang membuat Ina harus kehilangan ibunya. Karena kesehatan mental Ina yang kian memburuk, Sangwon berinisiatif untuk pindah ke rumah yang terpencil, berharap sang anak bisa ikhlas merelakan kepergian ibunya. Ya, alasan yang selalu ada di film horor sih. Oke, lanjut ya. Nah, sesampainya mereka di tujuan, semula tidak ada kejadian aneh apapun yang terjadi di sana. Sampai suatu malam, Ina mendengar dengan jelas ketukan di balik lemari pakaiannya. Saat membuka lemari itu, sosok misterius berdiri tepat di belakang gadis cantik itu dan membuatnya berteriak histeris. Sangwon yang mendengar teriakan Ina bergegas menghampirinya ke kamar. Dan ternyata guys, Ina justru baik-baik aja. Sejak kejadian malam itu, Ina tampak jauh berubah. Ia terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Melihat hal ini, tentu Sangwon berpikir ia dapat bernafas dengan lega karena tidak perlu khawatir pada Ina dan ia dapat bekerja dengan baik. Sempat terjadi perdebatan antara ayah dan anak ini guys saat Sangwon memberitahu bahwa ia harus bekerja dan meninggalkan Ina dengan pengasuhnya selama 2 bulan. Mengetahui hal ini membuat Ina semakin kacau dan berpikir ayahnya dengan tega membiarkannya merasa kesepian. Guys, berbagai kejadian aneh dirasakan Sangwon di rumah itu. Mulai dari suara-suara aneh, mimpi buruk, bahkan alunan biola yang menggema seisi rumah, namun tidak didapati siapa yang memainkannya. Ditambah lagi, perubahan perilaku Ina juga semakin aneh. Ia jadi lebih temperamen, bahkan suatu ketika ia membunuh seekor burung gagak dengan sadis di halaman rumahnya. Puncaknya, di suatu malam, Sangwon menyadari Ina tidak ada di rumah dan dinyatakan hilang. Ia melakukan berbagai cara untuk menemukan anak sematawayangnya itu. Sebuah stasiun televisi menawarkan bantuan untuk memviralkan kasus hilangnya Ina. Ya, kesempatan aja sih sebenarnya guys, biar stasiun mereka dapat rating tinggi dari kasus ini. 이 아이는 제 아이는 11살이고요.
Setelah hampir 1 bulan kasus hilangnya Ina tak juga mendapat kemajuan, bahkan justru kini orang-orang berasumsi bahwa Sangwonlah pelaku dari hilangnya Ina. Ya, ciri khas netizen banget lah ya. Scene beranjak pada seorang lelaki bernama Jung Hoon yang merupakan seorang paranormal. Ia menyamar menjadi teknisi internet untuk membuktikan firasatnya mengenai hilangnya Ina berkaitan dengan makhluk halus. Meski di awal mendapat penolakan, Sangwon akhirnya mau mempercayai Jung Hoon dan mereka mulai melakukan berbagai persiapan untuk mencari Ina. Berbagai persiapan sudah dilakukan. Mereka melakukan pengintaian melalui rekaman CCTV yang dipasang di penjuru rumah. Semula tidak ada aktivitas supranatural yang berarti, sampai di suatu ketika, saat Sangwon memeriksa sebuah CCTV yang tiba-tiba mati, ia mendengar suara Ina yang memanggil-manggil namanya dari dalam kamar. Sangwon memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Tidak ada apa-apa, namun ketika ia membuka lemari tepat di mana Ina menghilang, pintu tiba-tiba tertutup dan ia dikerumuni segerombolan hantu anak kecil. 아저씨 눈 감아요. 눈 감아 빨리! Jung Hoon memberikan instruksi agar Won memejamkan matanya dan beranjak keluar dari sana. Namun, situasi semakin memburuk saat CCTV di kamar Ina justru mati. Jung Hoon berniat menghampiri Won, namun di saat bersamaan, ia juga sedang dalam masalah besar. 천지신의 권력으로 힘을 내리시고 Singkat cerita, Jung Hoon mengalami luka tusukan saat melawan roh jahat. Won membawanya ke rumah sakit dan Jung Hoon sempat memberitahu kepada Won nama seorang gadis yang 20 tahun lalu juga mengalami kasus yang sama. Gadis itu bernama Myung Jin. Scene beranjak pada Sangwon yang pergi mencari keberadaan anak itu. Ia menemui seorang laki-laki yang tinggal di dalam hutan yang ternyata laki-laki itu adalah ayahnya Myung Jin. Saat Won menanyakan tentang anaknya, laki-laki itu tampak sangat ketakutan dan tiba-tiba sosok Myung Jin keluar dari balik lemari. 명진아. Sangwon yang mendengar suara gaduh dari dalam rumah berinisiatif untuk memeriksa. Namun tiba-tiba ayah Myung Jin datang menyerangnya. Beruntung saat itu Jung Hoon datang di saat yang tepat dan menyelamatkan nyawa Sangwon. Nah, sekarang kita udah hampir berada di akhir cerita nih guys. Won meminta kepada Jung Hoon untuk membuatnya masuk ke dalam alam gaib tepat di mana Ina berada. Jung Hoon sempat menolak karena hal ini sangatlah berbahaya. Namun Won sudah tidak lagi memperdulikan hal ini. Baginya, keselamatan putrinya adalah hal yang jauh lebih penting. Dan jika memang ia tidak bisa kembali, setidaknya ia bisa mati bersama putrinya itu. Wah, dramatis banget ya guys. Singkatnya, Jung Hoon akhirnya menyetujui permintaan Won dan ritual pun dimulai. Mula-mula, Jung Hoon meneteskan darah Won ke dalam bara api, yang mana jika api itu padam sebelum Won berhasil keluar dari alam gaib, maka dapat dipastikan guys, Won mati dan terjebak di sana selamanya. Kini, Won telah berada di alam gaib. Ia melihat sisi rumahnya yang berbeda yang sebenarnya sudah menjadi sarang dari makhluk gaib. Di saat bersamaan, ia melihat istrinya yang telah mati. Istrinya datang dan menyerangnya. Di sisi lain, Jung Hoon berusaha mengendalikan dari alam nyata juga dalam masalah. Guys, ia hampir saja masuk ke dalam alam gaib, namun seketika ia mengingat ibunya dan hal ini membuat Jung Hoon mampu melawan kekuatan roh jahat pada dirinya.
Scene kembali beranjak pada Won. Akhirnya ia berhasil menemukan Ina. Namun ketika hendak membawanya pulang, Myung-jin menghadang dan memerintahkan agar Ina membunuh ayahnya sendiri. Nah guys, di saat yang mendebarkan ini, ibu Myung-jin menghampiri mereka dan berhasil membuat Myung-jin tersadar dan melupakan dendamnya. Oh iya, buat yang masih bingung nih, apa sih yang terjadi dengan Myung-jin? Ternyata guys, Myung-jin dibunuh oleh ayahnya sendiri dengan cara dikurung dalam lemari. Keluarga mereka memiliki hutang yang membuat ayahnya depresi, dan akhirnya berencana untuk melakukan bunuh diri. Namun ternyata yang mati justru hanya istri dan anaknya. Nah, itulah mulanya guys. Arwah Myung-jin ini akan menarik anak-anak yang sebaya dengannya yang mengalami nasib buruk dari keluarganya. 숨 쉰다고 다 사는 게 제발 전화가게 해주세요. 제가 진짜 잘못. 웃는 게 훨씬 더 행복할 거야. 누치지 말고 행복하게 살자. Akhir film ini sih ya tentunya happy ending ya guys. Won berhasil membawa Ina kembali ke dunia nyata dan mereka kembali hidup bahagia. Wah, senang banget ya dengan film-film yang berakhir dengan ending yang membahagiakan. Terakhir nih, Nice Movie mau kasih rating untuk film ini dari segi ketegangannya. Dan nilainya, berapa ya? Kita kasih nilai 4 ya guys. Nah, untuk teman-teman yang punya rekomendasi film yang mau Nice Movie buatkan alur ceritanya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.